الصلاة والسلام عليك. Apa hukum jika saya pergi acara nikahan tapi saya tak diundang? Namun tak diundang. Saya hanya menemani teman saya. Kalau saya bawa orang, saya izin ke yang punya acara. Saya diundang habis pengajian subuh acara akikah di Parit Indah. Kebetulan ada kawan mau ikut, saya bawa dia, saya pun izin. Pak, ya, Bapak undang saya, iya. Ini ada kawan saya dari An-Nur, boleh ikut sama saya? Silakan Pak Ustaz. Tapi kita tahu diri lah, 2 orang, jangan 2 bis. Ini Pak ada 2 orang, kami pun ikut. Kita jangan sungkan ngomong gitu. Dan kawan ini pun kita kasih tahu, dua-dua saya kasih tahu. Ustaz Somad saya ikut ya Pak. Dalam ajaran Islam, kalau kita diundang wajib datang. Tapi kalau tak diundang kita makan haram. Bapak mau makan haram? Enggak lah Pak Ustaz. Nanti saya ngomong sama dia. Nah, itu pernah kami praktekkan. Sekali cuman. Saya menulis buku Ustadz di FB, post masalah maulid, ada yang posting perkataan Ibnu Taimiyah. Kalian dapati mayoritas orang bersemangat melakukan bid'ah semisal bid'ah maulid ini dalam keadaan mereka berniat baik, bersungguh-sungguh serta mengharapkan pahala, maka akan kalian dapati bahwa mereka adalah orang yang lemah dalam mengamalkan ajaran Rasulullah. Mereka diperintahkan agar semangat mengamalkannya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Pendapat Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattiqaduhu mausiman, membuatkannya sebagai acara yang diulang setiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang, wa yakunu lahu ajrun azim, dia dapat pahala li husni qasdihi wa ta'zimihi, dia dapat pahala dengan niat baiknya. Bahwa ada ucapan Ibnu Taimiyah yang tidak setuju dalam kasus lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun tak setuju dengan maulid yang bercampur-campur, ikhtilat laki-laki perempuan, melompat-lompat, berlari-lari, joget-joget dalam masjid. Itu yang tak disetujui. Maka Imam Suyuti boleh bersyarat baca Quran, maulid, syair-syair, pembacaan syair-syair. Kalau di Siak atau di mana tetap ada pembacaan maulid. Ada maulid. Maulid itu artinya syair-syair, simtud durar. Kalau di Palembang orang baca Simtud Durar yang ditulis oleh Syekh Habib As-Saqaf dari Yaman. Kalau di tempat kita biasa Al-Barzanji atau ceramah, kemudian tausiah. Selesai. Hadirilah tabligh akbar di Bank Indonesia seputar sejarah Nabi oleh Dr. Reza Safik Basalama. Momennya kapan? Pas maulid. Cuman casingnya aja dirubah, tak ada maulid. Oke, kalau gitu buang aja maulid. Ada kata maulid sini? Ada. Ambil tipek, hapus. Dalam rangka memperingati maulid, tak usah maulid. Dalam rangka tabligh akbar sejarah Nabi. Dah, kalau asli casingnya aja yang dipermasalahkan. Tuh. Al-Allamah Asy-Syaikh Tajuddin Al-Fakihani katanya mengatakan maulid adalah bid'ah yang diada-adakan oleh pengekor hawa nafsu. Perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan maulid bid'ah yang tak boleh diikuti karena salaf tak pernah merayakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bacalah selengkap-lengkapnya, jangan dipotong, dicomot-comot, jangan setengah-setengah. Bahwa yang konteks ini konteksnya kapan? Nanti buka juga kitab Syekh pendiri NU Hasyim Asy'ari. Dia menolak maulid. Saya punya bukunya di rumah, Hadjus Sari, Majmu' Mu'allafat Syekh Hasyim Asy'ari. Saya tidak setuju dengan maulid. Saya baca-baca maulid yang bagaimana? Rupanya di zaman Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU itu di Pulau Jawa, zaman itu di Jawa Timur, orang buat maulid lompat-lompat, lari-lari di masjid, makan malu serak-serak, lalu kemudian berjoget-joget, lalu dipanggil Nabi. Oh, Nabi datanglah, datang macam manggil jelangkung. Itu yang tak mereka senangi. Jadi konteksnya jangan ditarik ucapan ulama tentang ini, ditariknya kemari. Ini hati-hati memahami. Di tempat kami ada kegiatan wirid Yasin setiap minggu. Surat Yasin yang kami pakai banyak di covernya berfoto merupakan hadiah keluarga almarhum. Bahkan ada pula dari caleg. Berarti almarhum juga caleg juga.
Biasanya caleg-caleg mengasih, dia tidak, belum, masih hidup lagi. Ada jamaah kelompok tertentu mengatakan wirid Yasin itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya? Membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Lalu di fitnah saya menyebarkan hadis palsu. Ini hadis palsu, la ilaha illallah. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin, yang meriwayatkan itu Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadun jayyid, sanadnya jayyid. Bukan kata saya. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Sampul surat Yasin tak boleh diberi gambar dengan alasan itu kan mushaf Al-Quran, ini termasuk penistaan terhadap Al-Quran. Tuntutlah ke pengadilan. Kalau memang penistaan, saya di ceramah di Masjid Ar-Rahman angkatan 50. Ustadz Somad kenal dengan Tuan Imam angkatan 50 yang Ustadz waktu ceramah dulu dia selalu jadi imam. Enggak. Dia udah meninggal Pak Ustadz. Saya tak ingat. Dikasihlah saya surat Yasin. Ini dia. Ini orangnya Pak Ustadz. Oh, bapak nih yang baik. Kalau tak adalah gambar itu tak ingat saya. Rupanya itu guna gambar untuk mengingat. Kecuali orang yang sudah memang tak perlu gambar kita ingat, macam Ustadz Somad, itu tak perlu ada gambarnya. Itu pula Ustadz nih. Jadi ternyata gambar untuk mengingatkan dia. Banyak tetangga, sahabat, kerabat. Yang mana bapak itu saya tak ingat. Ini dia orangnya Pak Ustaz. Oh, begitu saya tengok, baik bapak ini. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah, jadi gunanya untuk mengingatkan. Katanya foto itu haram. Kata Syekh Yusuf Qardawi tidak haram. Yang haram itu patung berbentuk diukir, dipahat 3 dimensi. Nah, barulah dia. Tapi saya menganjurkan, maka surat Yasin sudah bos serak-serak. Kadang kalau kita musafir jauh, mau ke Jambi, mau ke Palembang, mau ke Medan, mau ke Payakumbuh, singgah di masjid, surat Yasin bos serak-serak sudah banyak. Jangan lagi sedekah Yasin. Budget ibu bapak mau buat Yasin berapa? 3 juta Pak Ustaz. Belikan Quran 10 biji. Ada Quran bagus, harganya 300.000. Ada tafsirnya, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya. Quran bagus, 300.000, beli 10. Sedekahkan ke masjid, ke BSKM Serikat Kematian, ke MDA, ke kantor, ke jamaah, di rumah, ke grup wirid Yasin 10, tapi lebih banyak bermanfaat karena Yasin sudah terlalu banyak. Ini baik untuk perubahan di masa akan datang. تتركن إليهم شيئا قليلا